warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Oke. Ada yang isoman ya? Nah, oke. Sip, saya absen dulu. Reza Zakaria. Sholatnya. Jangkep. Oke. Quran. Sholatnya. Aga. Oke. Didik. Sholatnya sudah. Ini suatu sudah. Ini enggak sholatnya? Lengkap. Mika Ayu. Sholatnya lengkap. Jadi walaupun dalam situasi kondisi seperti itu tetap harus juga ibadahnya dipokok dan dilakukan dengan baik. Oke, kita pertemuan hari ini kita masih di bab 2 dengan bab 3 tentang transaksi ekonomi dalam Islam. Bagaimana yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu, kita sudah membahas prinsip-prinsip ekonomi di dalam Islam, bahwa prinsip ekonomi dalam Islam itu bukan ekonomi ala kapitalis, juga bukan ekonomi ala sosialis, tapi Islam punya prinsip khusus di dalam Islam, di mana di sana ada nilai-nilai yang dipegang teguh. Salah satunya apa kemarin? Nilai keadilan, nilai saling tolong-menolong, kemudian bagaimana transaksi ekonomi itu tidak saling merugikan pihak yang lain. Ini ekonomi yang diinginkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, minggu yang lalu sudah saya beri tugas untuk membuat peta konsep ya, masing-masing transaksi Islam dan definisinya apa dan macam-macamnya. Oke, sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Oh, sampun. Oke, sebelum kita bahas bersama tentang jual beli ini, jual beli sama sudah biasa melakukan? Sejak umur berapa jual beli? Sejak kecil, sejak TK, mulai jajan pentol, jajan permen gitu kan. Nah, dalil tentang riba ini surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menjadi dasar yang jelas dari jual beli, bahwa jual beli itu hukumnya halal, baik dilakukan secara offline saat ini ya, ataupun sekarang ada jual beli online. Nanti kita bahas di akhir. Nah, hukum jual beli tadi sudah halal. Rukun jual beli, rukun jual beli kemarin apa? Sudah kita konsepnya deh. Satu, harus ada penjual dan pembeli. Terus kemudian ada uang yang dipakai, muka aksu buku, ada uang sebagai alat tukar. Terus ada ijab kabul atau ucapan pengesahan. Tidak sama dengan ijab kabul dalam nikah loh. Saya terima nikahnya. Jadi asalkan sudah ada kata sepakat antara penjual dan pembeli untuk membeli dan menerima barang tadi, maka sudah sah. Terus yang terakhir apa? Bendanya. Bukan. Jadi harus ada benda yang diperjual. Bendanya ini syarat-syaratnya harus satu suci, sehingga jual beli barang yang najis hukumnya haram. Kemudian ada manfaatnya, dapat diserahkan. Jual beli jin gak ketok nih. Jual beli pulsa bagaimana? Gak kena diserahkan. Tapi kita bisa melihat bukti masuknya ke HP kita, maka berarti itu bisa diserah terimakan, tidak lagi goib kan ya. Jadi itu bedanya antara goib. Jadi pulsa itu bukan barang yang goib, artinya bisa diidentifikasi masuk ke HP kita sehingga bisa diserah terimakan. Kemudian punyanya si penjual,
Artinya bahwa benda yang dijual ini punya penjual, bukan wae wong didol gitu kan. Kalau begitu berarti hukumnya haram kan nggih. Terus barang diketahui zat, bentuk, kadar, ukuran dan sifat-sifatnya yang jelas. Artinya bahwa barang ini harus jelas ukurannya, bentuknya sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Nah, ketika antara ciri-ciri dengan barang yang diterima ini tidak sama, maka hukum jual belinya sah apa enggak? Tidak sah. Nah, terus yang ketiga, lafadz ijab qabul ini pelakunya syaratnya harus balik, berakal sehat, harus sesuai antara ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat. Tentang terkait dengan satu tempat ini sekarang satu tempat ini tidak lagi dimaknai dengan kita harus di satu tempat ini, satu di bumi yang sama yang dipijak boten, saling adep-adepan boten, tapi sekarang pemaknaan dalam satu majelis itu yang penting bisa saling tahu antara penjual dan pembeli. Itu dalam kajian fikih kontemporer seperti itu. Jadi tidak harus kemudian antara penjual dan pembeli face to face, tidak. Tapi sekarang misalkan saling tahu, diketahui akunnya, kalau jual beli online maka sudah sah jual belinya. Oke, ini terkait dengan jual beli. Kemudian, nah ini sudah dibaca belum? Yang ada beberapa macam jual beli. Ada jual beli yang sah, tapi ada jual beli juga yang tidak sah. Oke, silahkan diperhatikan. Jadi tadi jual beli yang sah apabila memenuhi rukun-rukunnya, sehingga ada kategori jual beli yang tidak sah, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi atau kurang syarat rukunnya. Oke, sekarang dicermati. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dibaca sesuai dengan yang sudah Saman buat kemarin, tata konsepnya dan yang sudah dipelajari. Nanti saya tanya, kira-kira bagaimana? Misalkan yang pertama, jual beli ijon itu piye? Sudah baca kan kemarin? Coba silahkan berpendapat dan beri contohnya, tidak apa-apa. Saya tunjuk atau angkat tangan? Tanya. Suruh berpendapat kok tanya. Berpendapat dulu. Jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukunnya. Sekarang yang pertama, kita fokus ini dulu. Jual beli dengan sistem ijon. Kamu ngerti ijon? Belum jelas barangnya. Contohnya nih. Sebentar nggak umum. Beli mangga dari pohonnya, terus kondisinya belum berbuah. Sudah berbuah, tapi jek pentil. Artinya jek ijo, durung ketok iki kok dipangan ular kagak, kok rontok kagak, hasilnya iso mateng apik kagak, wis ditebas. Itu sistem jual beli ijo. Itu kira-kira tidak sahnya kenapa? Ayo. Mau berpendapat Reza? Mas Fuad? Kira-kira tidak sahnya sistem ijon itu kenapa? Mas Fuad? Karena belum terpenuhi syarat dari rukun jual beli. Saat yang mana? Harus jelas barangnya. Oke, betul gitu loh. Saya harus jelas barangnya, karena belum terpenuhi salah satu rukun, barangnya belum jelas tadi, maka kemudian hukumnya haram atau tidak sah. Contoh yang lain, jual beli binatang yang masih dalam kandungan. Jelas ya? Kalau ono USG digawe sapi misalnya, terus sikile loro tak telu tak papat jangkep gak kupinge ngono kan. Nah, ini tidak boleh dilakukan, tidak sah sebelum binatang itu benar-benar jelas dan lahir. Jual beli sperma binatang jantan, kemudian
kemudian jual beli barang yang belum di tangan. Nah, jual beli barang yang belum di tangan. Kira-kira penjelasannya ya? Ada yang bisa memberi penjelasan? Seperti jual beli online. Jual beli online. PO. PO. Distributornya. Distributornya. Terus ada lagi kira-kira bayangan sama jual beli barangnya belum di tangan. Artinya barang masih berada di penjual pertama. Inden Sepeda. Kira-kira dia termasuk ini apa enggak? Apa Mas Ibu? Bisa kira-kira pikirannya apa Mas Ibu? Oh, belum ada ide. Oke, Mbak Ninis? Belum. Mbak Nika? Belum. Jadi sama dalam jual beli online, sama tahu kan ada yang jadi buyer ya, pembeli, ada yang jadi seller, penjual, ada lagi reseller, ngerti? Reseller. Terus ada satu lagi dalam sistem jual beli online. Apa? Dropship. Tadi coba dicek HP-nya, saya sudah membagikan link di Google Form. Ini terkait dengan evaluasi pembelajaran kita di bab ini tentang praktek-praktek ekonomi dalam Islam. Sudah masuk linknya? Oke. Jadi ini nanti bisa untuk menjawab, boleh teman buka KLKPD-nya, boleh buka buku paketnya juga. Jadi nanti sama kan sudah melihat yang materi yang saya sampaikan, kemudian silakan diidentifikasi terkait dengan tema 1 jual beli online, kemudian 2 hukum bank dan asuransi. Jadi setelah mengamati gambar video dan mengumpulkan data dari berbagai sumber dari peta konsep yang sudah dibuat kemarin, maka jelaskan problematika yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan tema ini. Jadi terkait dengan jual beli online, kemudian hukum bank dan asuransi. Silahkan dijawab di Google Form ya. Kemudian silahkan kira-kira problematika apa yang terjadi di jual beli online, ada masalah apa di sana, entah dari segi hukumnya, entah dari segi pelaksanaannya, yang sah itu bagaimana seringnya, yang haram menurut saya yang terjadi itu bagaimana, sehingga akan menjual yang abal-abal dan lain-lain. Karena bagaimanapun transaksi online ini menjadi sebuah sunatullah dalam hidup kita, mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi perkembangan zaman ini harus kita ikuti sesuai dengan aturan dan aturan Islam dan hukum-hukum Allah. Tadi coba dicek HP-nya, saya sudah membagikan link di Google Form. Ini terkait dengan evaluasi pembelajaran kita di bab ini tentang praktek-praktek ekonomi dalam Islam. Sudah masuk linknya? Oke. Jadi ini nanti bisa untuk menjawab, boleh teman buka KLKPD-nya, boleh buka buku paketnya juga. Jadi nanti sama kan sudah melihat yang materi yang saya sampaikan, kemudian silakan diidentifikasi terkait dengan tema 1 jual beli online, kemudian 2 hukum bank dan asuransi. Jadi setelah mengamati gambar video dan mengumpulkan data dari berbagai sumber dari peta konsep yang sudah dibuat kemarin, maka jelaskan problematika yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan tema ini. Jadi terkait dengan jual beli online, kemudian hukum bank dan asuransi. Silahkan dijawab di Google Form ya. Kemudian silahkan kira-kira problematika apa
jual beli online ada masalah apa di sana? Entah dari segi hukumnya, entah dari segi pelaksanaannya, yang sah itu bagaimana seringnya, yang haram menurut saya yang terjadi itu bagaimana? Sehingga akan menjual yang apa dan lain-lain. Karena bagaimanapun transaksi online ini menjadi sebuah sunatullah dan kita mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tetapi perkembangan zaman ini harus kita ikuti sesuai dengan aturan dan aturan Islam dan hukum-hukum Allah. Yang kedua, hukum bank dan asuransi. Yang tadi ada ulama yang menghukumi halal, yang menghukumi haram, ada yang mubah. Menurut saya bagaimana problematika di sekitar sampean terkait dengan hukum bank dan asuransi, paham? Nah, kemudian nanti ini yang terakhir, ini tugas kelompok, nanti boleh dijawab. Diskusi dulu dengan anggota kelompoknya, tapi tetap ada penilaian pribadi masuk buku itu terkait dengan bagaimana Anda membuktikan bahwa jual beli online itu hukumnya mubah atau halal. Sedangkan prakteknya banyak penyimpangan, banyak kekeliruan dalam praktek-prakteknya, banyak yang melanggar aturan syari, banyak penipuan gitu ya. Yang mubah itu gimana? Itu silakan nanti didiskusikan kelompoknya masing-masing. Dua-duanya nanti, tapi jawabannya tidak aku satu. Jadi untuk sebagian nilai kelompok dan jadi ini ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak. Oke, saya tunggu terakhir nanti malam ya, atau besok? Nanti malam. Nanti malam jam 9 ya, jam 12. Cukup ya menjawabnya ya. Nanti sekitar jam 9 setelah ini boleh pada santai sambil mencari referensi-referensi yang lain. Nanti langsung dikumpulkan maksimal jam 9 malam. Boleh setelah itu langsung dibalas, itu malah job. Ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi situasi yang semakin tidak menentu. Tidak apa kita walaupun masuk tidak bisa lengkap satu kelas ini karena kita kondisinya masih pandemi. Saya harap itu tidak membuat sampean patah semangat dan malas belajar. Tetap semangat ya. Dengan itu semoga Allah memberikan Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum